Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Setiap perlindungan-Mu Tuhan kami rasakan ya Bapa. Setiap anugerah-Mu Tuhan, setiap berkat-berkat-Mu yang kami rasakan ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai saat ini kami ada Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuh. Kami semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sebentar akan beribadah Tuhan Yesus. Engkau yang hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapak. Engkau yang pimpin, Engkau yang berdaulat dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji muliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita mau serahkan setiap kehidupan kita, masa depan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai kami Tuhan kemarin, maka Engkau sendiri juga akan menyertai kami di esok hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan kami Tuhan, jadi karya yang. Mari pada sister, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berhak. Kini aku berserah Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil. Waktu selanjutnya serahkan pada hamba-Nya Korindu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya Tuhan. Mari dengan imanmu saudara, mari katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi dengan imanmu kita mau katakan, Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu, dan kami mau taat, kami mau setia Tuhan, kami mau taat panggilan-Mu Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti Tuhan, Ku ikuti
kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yang mau setia berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang mau taat berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh Jesus. Ya Bapak, biarlah kami Tuhan, kami mau berserah Tuhan pada rancangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal isi hati-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi lebih peka Tuhan akan suara-Mu Tuhan. Biar kami boleh lebih mengerti Tuhan akan kehendak-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang boleh Kau berikan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang kebetulan Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada di tempat ini hari ini Tuhan, ada pesan-Mu, ada rencana-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami siap mendengar Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, biar Engkau yang layakkan setiap kami, buka hati kami Tuhan lebar-lebar Tuhan. Biar kami boleh mengerti Tuhan, biar kami boleh mendengar Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar Kau urapi aku Tuhan Yesus. Bila setiap kata yang boleh keluar dari bibir lidahku Tuhan, semua adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, tidak ada satupun Tuhan kebenaran firman Tuhan yang tertahan di belakang lidahku ini Tuhan Yesus. Berkata-katalah Tuhan, dan kami mau belajar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Begitu berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk brother sister jemaat Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum saya masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini, mungkin izinkan hari ini saya memperkenalkan diri, mungkin bagi brother sister semua jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, mungkin belum mengenal. Izinkan, nama saya Ricky, saya sudah menikah, dan yang tadi singgah di sini adalah istri saya, Arlin, dan kami sudah mempunyai 2 orang anak yang cantik-cantik gitu. Jadi saya paling ganteng sendiri di rumah. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, itu perkenalan singkat mengenai saya dan keluarga. Dan saya juga izin untuk sebelum kita masuk, saya ingin memberitahukan latar belakang akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Gitu. Jadi saya ingat sekali sejak Pastor Nathan meminta saya untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini, itu saya ingat pada tanggal 5 Juni, waktu itu 5 Juni, Pastor Nathan kasih tema gitu, new season gitu. Wah, oke. Nah, sejak Pastor Nathan kasih tema, saya berdoa, saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, biarlah kiranya apapun nanti yang akan saya mau sampaikan, biarlah saya alami lebih dahulu. Gitu. Biar saya mengerti gitu. Jadi saya bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi saya sudah mengalami. Dan ternyata puji Tuhan dahsyat, apapun yang saya alami sejak saat itu sampai ini, aspek terkecil pun Tuhan pakai luar biasa. Dan semoga saya mau bagikan ini kepada jemaat Tuhan pada hari ini, sehingga boleh mengerti saya dengan sesederhana mungkin tentang apa yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini. Oke, jadi tema hari ini temanya adalah new season. Nah, secara khusus saya mau ajak teman-teman, brother sister semua jemaat Tuhan pada hari ini, bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru. Bagaimana kita bisa survive in new season. Oke, ini enggak kebetulan minggu lalu Pastor Nathan juga membawakan ayat yang sama. Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan pada hari ini. Judulnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, saya akan bacakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk,
ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin buat firman Tuhan. Oke, dari ayat ini saya mau jelaskan pertama adalah situasinya, ya kan? Ketika dari ayat 1 sampai 8 Pastor Nathan juga sudah bilang segala sesuatu ada masanya gitu kan. Ada yang enak kan, ada yang tidak enak gitu, ada yang prosesnya mungkin cepat, ada yang prosesnya mungkin lama gitu kan, dan segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu itu ada musimnya. Dan di situ dikatakan apa? Semua itu adalah pekerjaan Allah. Jadi semua itu Allah yang atur, semua itu Tuhan yang atur. Oleh karena itu apa dikatakan? Semua itu indah pada waktunya. Artinya apa? Indah pada waktu itu bukan sesuai waktunya Tuhan, ya kemarin Pastor Nathan sudah jelaskan, tapi tepat gitu, sesuai gitu kan. Pastor Nathan kemarin kasih ilustrasi ketika orang berkabung ya menangis, itu indah gitu kan. Ketika orang berkabung kalau ditertawa itu namanya kurang ajar gitu. Pastor Nathan jelaskan seperti itu. Jadi semua segala sesuatu ada masanya, ada saat bersedih, ada saat bahagia, seperti itu ya. Nah ayat 1 sampai 8 menjelaskan adalah segala sesuatu ada masanya. Nah kalau kita bicara musim yang baru, nah musim itu apa? Berbicara tentang perubahan. Kalau tadi kita lihat ada masanya, ada happy, ada sedih gitu kan, ada menanam, ada menuai, ada benci itu kan, ada damai, ada waktunya. Nah ketika sesuatu itu berubah gitu kan, dari sedih terus berubah jadi happy, itu berbicara tentang pergantian musim gitu ya. Ketika musim itu artinya berbicara tentang perubahan. Setiap ada pergantian musim dari yang lama, dari musim yang lama ke musim yang baru, itu selalu ada perubahan yang baru. Ada sesuatu yang akan kita terima, ada sesuatu yang akan kita hadapi gitu ya. Kalau dari musim kemarau mungkin kita berubah dari musim hujan, ada sesuatu yang baru yang akan kita terima gitu ya. Kalau musim kemarau mungkin kita panas-panasan, musim hujan kita selalu kemana-mana bawa payung karena bisa setiap saat hujan gitu. Ada sesuatu keadaan yang baru yang dimana harus kita terima. Ya, itu kita berbicara tentang musim yang baru. Ada proses yang harus kita hadapi gitu, ada perubahan yang harus kita hadapi. Ya kan? Nah, saya suka banget makan mangga. Wah, suka. Saya kalau dikasih mangga berapa kilo pun bisa habis sendiri gitu. Kadang-kadang sampai ditahan gitu sama istri gitu kan. Karena katanya mangga itu gulanya kan paling tinggi ya. Nah, tapi saya suka justru itu. Jadi kalau di rumah disediain berapapun dibeliin ya, saya bisa habis sendiri mangga gitu kan. Nah, ketika kita bilang musim mangga di mana-mana, kemarin kita habis beli mangga ya, murah ya di daerah Grandville, sekilo cuma 20.000 ya, murah gitu. Wah kita beli banyak gitu kan, katanya, wah ini lagi musim mangga gitu kan, lagi musim mangga di mana-mana jual mangga. Nah tapi saya mau katakan, buat si mangga, musimnya dia itu bukan pada saat di mana-mana penjual beli jualan gitu ya, tapi buat si mangga musimnya itu dimulai ketika bibitnya dia masuk ke dalam tanah. Benihnya dia masuk ke dalam tanah. Itu musimnya buat dia. Jadi dia harus berjuang tuh ya, buat terus berakar, bertumbuh, ya kan, berkembang sampai akhirnya berbuah. Nah, buat si mangga itu musimnya dia mulai dari situ, gitu. Jadi musim kita dimulai ketika Tuhan menaruh kita pada suatu keadaan yang baru. Dimulai dari situ. Ketika kita
ditanam di satu tempat yang baru. Itu musim kita dimulai di situ. Jadi kalau kita berbicara musim yang baru, ketika kita mengalami satu perubahan yang baru, di situ musim kita mulai. Musimnya kayak gimana tadi? Ada yang enak, ada yang gak enak, kita nggak tahu. Tuhan yang atur. Tapi musim kita dimulai ketika kita menghadapi satu perubahan yang baru. Ayat 9 sampai 10 dikatakan apa? Pekerjaan Allah itu melelahkan, ya kan? Dan kenapa melelahkan? Ya karena kita harus berjuang, kita harus beradaptasi, kita mengalami suatu perubahan yang baru, keadaan yang baru, kita harus mulai beradaptasi lagi, gitu kan. Kalau tadi musim kemarau ya, kita sering pakai lotion supaya kulit nggak kering. Tiba-tiba musim hujan jadi lembab segala macam, kita harus beradaptasi lagi, kan. Kalau yang tadi musim kemarau ya kita kemana-mana pakai kaos doang, gitu kan, supaya adem. Musim hujan kita harus kemana-mana bawa payung, kita harus beradaptasi, gitu ya. Kita harus ya, itu ada proses yang harus kita jalani, kita kerjakan gitu kan. Kita harus siap hujan-hujanan, melelahkan, capek gitu kan. Melelahkan gitu. Enggak semuanya enak, ada masalah baru, ada ujian baru gitu ya. Ya, jadi di situ katakan musim yang baru, kita masuk musim yang baru, itu melelahkan. Karena apa? Karena kita harus beradaptasi lagi gitu. Ayat 11 sampai 15 dikatakan semua indah pada waktunya. Tapi di situ juga dikatakan pada ayat 14 semua itu udah Tuhan yang atur. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi semuanya nih yang ada, yang tadi Tuhan udah atur, yang udah kita hadapi, itu ternyata udah Tuhan atur, udah Tuhan tetapkan gitu. Kita nggak bisa lari dari situ. Ya. Dan di situ juga dikatakan di ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah kadang-kadang kita gitu, kadang-kadang kita itu gak pernah bisa mengerti rencana Tuhan ya, kita gak pernah bisa mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir gitu. Kadang-kadang kita gak ngerti kenapa sih Tuhan kok tiba-tiba musim hujan gitu, kok tiba-tiba hujan gitu. Kenapa sih Tuhan kok taruh saya di musim yang kayak begini yang gak enak. Kita gak bisa mengerti rencana Tuhan gitu. Tapi di situ dikatakan itu Tuhan yang atur. Dari awal sampai akhir kita memang gak bisa ngerti. Tapi semua indah pada waktunya. Kita melewati semua itu, kita baru mengerti, oh ya ternyata indah juga ya. Oh ternyata proses itu yang saya alami indah juga ya. Akan tetapi Tuhan mau kita itu bertahan di musim itu. Oleh karena itu saya mau bahas hari ini, semua musim itu melelahkan, semua musim itu kita memang gak tahu. Kita gak bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi sama saya besok. Saya gak bisa tahu setelah pulang ini siapa yang akan saya temui di jalan, kita gak pernah tahu. Tapi Tuhan pengen apapun yang akan kita temui, kita harus bertahan. Apapun keadaan yang akan kita hadapi, kita harus bertahan. Amin. Yes. Yang tadi saya cerita tentang saya dan istri saya ya. Nah ini lucu ya. Jadi kita menikah 2020 ya. 2020. Pacaran dari 2018. Kita pacaran. 2018 disaksikan oleh beberapa teman-teman ya waktu itu ya. Waktu nembak ya itulah pokoknya. Jadi pacaran dari 2018 ya. Nah, dulu ketika saya belum ketemu dia, kita tuh waktu ini sering ngobrol ya, masalah menjelang tidur gitu. Dia sering nanya, kamu kebayang gak sih dulu bakal nikah sama aku? Kagak, gak pernah kebayang gitu kan. Bahkan waktu udah kenal dia pun, saya gak pernah kebayang saya bakal nikahnya sama dia. Gak pernah kebayang. Ya kan, sampai akhirnya ya terjadi begitu aja. 2018 kita ketemu deket, padahal kenalnya udah lama gitu kan. Ketemu deket apa segala macam, langsung tembak di depan pester. Canggih ya. Tembak das gitu kan. Begitu aja terjadi, begitu aja gitu kan. Jadi kita gak pernah kebayang. Bahkan kalau dimundur-mundurin lagi, ini lebih hebat lagi rencana Tuhan. Saya asli lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Istri saya lahirnya di Palembang. Ya. Jadi kalau teman-teman cari di Google, jarak dari Jakarta ke Palembang itu kurang lebih sekitar 532 km. Bayangin jarak segitu Tuhan bisa temuin kita. Wah luar biasa.
jauh jaraknya kan. Mending kalau ini misalnya deket gitu kan, kita satu sekolah misalnya atau gini kan, ya nggak mungkin juga satu sekolah ya, jauh ya. Jadi dari jaraknya segitu jauh Tuhan bisa temuin. Wah, gitu kan. Hebat. Bahkan kalau kita runut-runut kita sering ngobrol kan. Kamu dulu ke Jakarta gimana sih ceritanya? Oh itu lebih hebat lagi kan, kita sering ngobrol kan. Ternyata emang rencana Tuhan tuh dahsyat. Sebelum mempersatukan kita ada proses yang kita alami berdua masing-masing. Tuhan kasih kita proses, kita kasih musim demi musim berganti dalam hidup kita. Sehingga akhirnya Tuhan persatukan kita. Di 2018 pacaran, menikah 2020. Dan jauh sebelum itu, nanti ya abis ini saya cerita, abis ibadah gitu. Yang mau dengar ceritanya nanti bisa telepon. Wah itu luar biasa lah. Bukan kita tuh sampai kadang-kadang emes. Iya ya gak nyangka ya bisa sampai sedetail itu Tuhan rencanain. Yang kita bahkan gak kepikiran. Tapi itu Tuhan rencanain. Dari mulai dari alasan dari Palembang harus ke Jakarta. Karena ada sesuatu. Dari situlah awal mulanya. Wah, ceritanya. Ya, nah itu jadi cerita. Jadi kita kadang-kadang nggak mengerti ketika kita mengalami musim demi musim berganti, kita nggak bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa mengerti sampai akhirnya ketika kita bertahan sampai akhir, kita baru miss. Wow, rencana Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Rencana Tuhan dalam hidup kita indah. Amin semuanya. Yes. Nah problemnya tadi sudah dibilang juga nggak semuanya bisa mengerti rencana Tuhan, nggak semuanya bisa mengerti pekerjaan Allah. Yang terjadi banyak kejutan-kejutan yang tidak terduga. Dan seringkali kita nggak bisa terima kejutan itu, nggak terima gitu kan. Kok tiba-tiba berubah gitu kan. Kita nggak bisa terima musim yang baru. Nah ini saya mau kesaksian juga. Hari ini saya akan banyak kesaksian tentang diri saya. Karena tadi doa saya biar semuanya saya alami dulu. Ya tetap di sini aja. Jadi kadang-kadang musim yang baru itu berganti tiba-tiba. Ada kejutan-kejutan yang baru berganti tiba-tiba. Nah ini saya mau kesaksian ketika kita mau berencana menikah di 2020. Kita biasa ya seperti halnya pasangan pada umumnya. Kita menikah, apalagi saya itu tipe orang yang planner gitu. Merencanakan segala sesuatu itu dengan baik. Jadi kita tuh mempersiapkan rencana pernikahan itu dari 1 tahun sebelumnya ya, waktu itu ya, pokoknya udah lama lah 1 tahun sebelumnya. Kita merencanakan dengan matang, udah mulai tuh nentuin vendor gitu kan, udah mulai foto-foto pre-wed, waktu itu dibantu Daniel sama Hania, ya. Udah pokoknya segala sesuatu udah kita siapkan dengan matang, udah kita pokoknya segala biaya kita udah persiapkan dengan matang, kita udah bayarin sampai segala macam vendor, kue, tempat segala macam, kita udah sampai gaun segala macam lah, sewa baju apa segala kita udah persiapkan dengan matang. Sampai itu rencana kita berdua ya, itu rencana kita berdua. Sampai tiba-tiba Tuhan taruh kita di musim baru saat itu. Kenapa? Karena saya ingat banget waktu itu ya, kurang lebih 2 minggu sebelumnya kalau nggak salah, itu tiba-tiba lockdown karena pandemi. Saya ingat banget ya, waktu itu saya langsung tektokan tuh sama Pastor Lina sama Pastor Nathan. Wah gimana nih lockdown, kita sempat lockdown, sempat kita nggak bisa langsung telepon vendor, ini gimana? Iya sama nih semua juga reschedule katanya yang pasangan di venue itu. Wah bingung gimana. Tiba-tiba kejutan, surprise gitu kan. Wah kaget kita cari tempat apa segala macam. Kita pikir oke. Ya udah nggak usah resepsi dulu, ditunda resepsinya. Pemberkatan dulu, pemberkatan. Pemberkatan gereja juga waktu itu sempat nggak boleh, ya kan? Wah kita bingung. Oke kita sampai, kok kalau pemberkatannya di hotel gimana? Kita sewa 1 ruangan meeting kecil. Oke, kita sampai kayak gitu. Kita sampai hari itu juga survei tempat hotel apa segala macam. Wah kita coba cari cara kita. Tapi akhirnya kita berdoa, oke deh. Ya udah pokoknya yang terjadilah gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba ada pengumuman lagi tuh. Pengumuman lagi saya ingat banget. Boleh ada kegiatan di gereja tapi dibatasi. Saya ingat banget tuh waktu itu hanya maksimal kalau nggak salah 10 orang. Ya. Jadi akhirnya oke, saya langsung koordinasi sama Pastor Nathan. Kok ini gimana gini? Hanya 10 orang. Ya udah nggak apa-apa. 10 orang. Jadi saya waktu itu hanya saya, istri, keluarga inti ditemani sama Pastor Lina, sama Pastor Nathan, sama ada teman-teman, ada Vania sama Daniel, sama ada Felix waktu itu. Udah hanya itu doang orang, gitu kan. Saya datang juga wah ini luar biasa ya, saya datang pakai celana pendek gitu kan ke gereja kan. Celana pendek pokoknya pakai kaos kan. Di gereja baru ganti baju. Udah selesai pemberkatan ganti baju lagi pakai celana pendek gitu.
Wah, itu pengalaman yang luar biasa lah gitu kan. Nah, tapi itu kalau waktu itu saya dan istri, saya nggak terima, saya komplain. Gimana nih Tuhan, ini semuanya udah saya rencanakan 1 tahun nih. 1 tahun nih berjalan, kok tiba-tiba harus buyar begitu aja gitu kan. Apalagi saya tipe orang yang perencana gitu. Kok harus semuanya berantakan gitu semuanya. Kalau waktu itu saya bisa aja komplain kayak gitu kan sama Tuhan. Bisa aja gitu kan, saya komplain. Gimana nih, rencana saya semua berantakan. Tapi ternyata Tuhan udah atur yang terbaik. Pemberkatan kita juga tetap aja pemberkatan yang sangat memberkati kita. Bahkan firman Tuhan yang Nathan, lagu-lagu yang itu dibawain ya, itu sangat memberkati kita gitu pada saat pemberkatan. Dan rencana Tuhan memang indah. Dari sejak pemberkatan itu jadi modal kita buat menjalani pernikahan. Menjadi modal kita buat jalani rumah tangga. Kita selalu ingat ada pesannya Pastor Nathan yang disampaikan pada saat pemberkatan, itu jadi dasar kita dalam menjalani rumah tangga kita berdua, pernikahan kita berdua. Jadi memang semua itu udah Tuhan rencanain gitu. Jadi kalau ada kejutan-kejutan baru, bertahan. Ya. Dan ternyata bertahan itu juga bukan hanya mau-maunya saya aja. Boleh? Kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai 15. Sampai 15. Efesus 6 ayat 10 sampai 15 dulu. Kita buka. Saya akan bacakan juga buat brother sister semuanya. Efesus 6 ayat 10 sampai 15, judulnya adalah perlengkapan rohani. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, jadi ternyata bertahan itu memang Tuhan yang mau. Gitu ya. Tuhan mau dari segala keadaan kita tuh harus bisa bertahan. Supaya apa? Pada saat kita menyelesaikan segala sesuatunya, kita masih tetap dapat berdiri teguh. Kita masih tetap kuat gitu ketika kita menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Nah itu makanya oleh karena itu kita harus bertahan. Dan hari ini itu poinnya, pokoknya dalam segala keadaan, dalam segala musim kita harus bertahan. Menghadapi keadaan baru, kejutan-kejutan baru, mungkin gak enak, kita harus bertahan. Nah yang hari ini saya mau bagikan adalah bagaimana sih caranya kita bisa bertahan di musim yang baru. Bagaimana sih kita bisa bertahan di musim yang baru. Ayat selanjutnya, tadi Efesus 6, selanjutnya ayat 16 sampai 18. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Jadi bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru, di situ sudah jelas. Pergunakanlah perisai iman. Terima ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Artinya apa? Gunakanlah iman kita kepada Allah. Gunakanlah iman kita kepada firman Allah. Itu cara kita bisa bertahan. Ya, kenapa? Kenapa kita harus gunakan iman kita sama firman Allah? Tadi kan sudah dijelaskan ya, segala sesuatu itu Tuhan yang atur. Segala sesuatu itu Tuhan yang sudah rencanakan ya. Ya satu-satunya cara kita bisa bertahan adalah kita bergantung sama Dia yang buat rencana. Kita bergantung sama Dia yang sudah menetapkan semuanya. Kan Dia yang atur semuanya itu. Dia yang atur semuanya. Jadi satu-satunya cara kita bisa bertahan adalah kita bergantung sama Dia yang membuat rencana. Ya, oleh karena itu saya akan bagikan beberapa poin bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru. Boleh. Next. Poin yang pertama adalah berserah, taat dan setia dalam rencana Tuhan. Tadi kita udah nyanyiin lagunya. Ya,
Aku mau berserah, aku mau ikuti panggilan-Mu, aku mau setia Tuhan. Berserah, taat, dan setia dalam rencana Tuhan. Kenapa? Ya itu tadi, Tuhan sudah menentukan segalanya, sudah menetapkan tadi, Tuhan sudah rencanakan. Jadi bagaimanapun kita berontak, rencana Tuhan itu harus terjadi, harus digenapi. Ya, jadi kalau kita semakin berontak, ya itu hanya akan semakin memproses kita aja. Gitu. Itu hanya akan kita semakin sakit, ya kan? Kan bagaimanapun yang sekarang sudah ada, dulu itu juga sudah ada, Tuhan sudah tetapkan. Jadi bagaimanapun rencana Tuhan itu harus terjadi. Jadi kalau kita semakin berontak gitu ya, kayak ceritanya misalnya Yunus gitu ya, dia berontak gitu kan, ya dia hanya diproses gitu kan, masuk dulu perut ikan dulu gitu kan, lu sih nggak nurut gitu, dia masukin perut ikan dulu gitu. Jadi hanya diproses. Jadi ya udah kita nikmati aja, daripada kita berontak, kita nikmati aja setiap proses, kita enjoy gitu. Kenapa Tuhan lakukan itu semua? Ya, tadi sudah dijelaskan juga di Khotbah ayat 14, supaya kita ini, manusia-manusia ini, kita itu takut sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena nggak ada jalan lain selain kita mengandalkan Dia. Nggak ada jalan lain selain kita mengandalkan Tuhan yang membuat rencana. Makanya kita harus takut sama Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus berserah, taat, dan setia. Nah, apa sih? Bagaimana sih berserah, taat, dan setia itu seperti apa sih? Bagaimana? Ya, kita buka Amsal 16 ayat 3. Ini saya bacakan aja. Teman-teman boleh buka masing-masing. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Jadi supaya rencana-rencana kita itu terlaksana, kita harus serahkan perbuatan kita sama Tuhan. Artinya apa? Berserah itu artinya Tuhan yang kendalikan. Ya. Nah, ini saya mau kasih contoh lagi. Jadi ya saya kan sering di mobil berdua sama istri ya. Saya yang nyetir, dia di sebelah gitu kan. Nah, istri saya tipenya itu tipe ngegas. Padahal pedal gas di tempat saya gitu ya. Tapi dia tipe ngegas gitu kan. Ketika lagi nyetir gitu, lagi adem ayem gitu kan, dia suka ngomong, kamu kenapa sih nggak ambil kanan? Kenapa sih nggak nyalip aja tuh mobil, lama mobil ya kan? Kenapa sih nggak coba potong aja jalurnya gitu kan? Dia tipe ngegas gitu kan. Nah pada saat dia ngomong kayak gitu, dia kan di sebelah, ini saya yang pegang setir, ya, dia di sebelah saya nih. Ketika dia ngomong gitu, apa yang saya lakukan? Nggak semerta-merta saya langsung langsung saya potong gitu kan, nggak semerta-merta, tapi saya coba lihat dulu, oke, aman nih, lihat spion, oke, kosong, oke, saya potong. Tapi ketika saya lihat nggak bisa, ada mobil ngebut, saya akan tetap stay di jalannya, ya kan? Nah dia gimana? Ya dia harus ngikut, nggak bisa nggak ngikut kan saya yang pegang kendali, saya yang pegang setir, mau nggak mau dia harus ngikut, gitu kan? Kenapa dia harus ngikut? Karena dia nggak lihat apa yang saya lihat. Dia nggak lihat apa yang saya lihat di spion nih, ya kan? Dia nggak lihat tuh, jadi dia taunya, oh, ini ada celah nih, gas, gitu kan? Tapi dia nggak lihat apa yang saya lihat. Saya bisa ngelihat, oh, ini ada truk nih di belakang nih, jaraknya nggak nyampe 5 meter nih, bahaya. Oke, saya akan stop stay. Dia harus ikut. Kalau dia nggak ngikut, bisa aja dia nggak ikut, dia buka pintu dia keluar, gitu kan? Bisa gitu kan? Bisa aja gitu kan? Ya itu keputusan dia gitu kan. Tapi dia harus ikut. Supaya apa? Supaya tetap aman. Artinya apa? Kalau kita mau tetap bertahan, ya kita biarkan Tuhan yang kendalikan. Tuhan yang kendalikan. Serahkanlah perbuatan kita semua sama Tuhan. Berikutnya, nah, jadi gimana sih caranya? Mungkin dia pada saat saya, nggak bisa. Mungkin dia kesel gitu kan. Tapi kan lama gitu kan, tengahnya lama gitu kan. Tapi dia harus ngikut. Nah, Tuhan juga bilang, ketika Tuhan kendalikan, ketika kita berada di keadaan yang baru, Tuhan pengen kita tuh enjoy, menikmati gitu ya. Tadi di Khotbah 3, Tuhan ingin kita dapat menikmati hidup gitu kan. Dalam segala sesuatu, dalam jerih payah kita, Tuhan pengen kita tetap bisa makan, kita bisa minum, bisa menikmati hidup dalam segala jerih payah kita gitu kan. Nah Tuhan pengen kita enjoy. Nah beberapa kali waktu itu kita pergi ke gereja, kita gak nyetir kali ini. Kita disetirin sama abang mobil online, ya, ojek mobil, gitu, naik mobil ya kan. Nah beberapa kali kita ke gereja naik ojek mobil, dia ngomong tuh sama saya,
kayaknya enak juga ya naik ojek mobil ya. Kenapa? Kamu bisa tidur gitu ya. Selama ini kan dia tidur, saya melek gitu kan, ngantuk-ngantuk gitu kan. Kadang-kadang saya teriak-teriak sendiri di mobil supaya nggak ngantuk gitu kan. Tapi kalau disetirin, wah saya bisa tidur gitu kan. Nah kadang-kadang kita kayak gitu, Tuhan pengen ketika Tuhan yang kendalikan, udah kita ngambil pusing. Kita ngambil pusing, biar Tuhan yang kendalikan. Kita menikmati hidup. Kita nikmati hidup aja. Disitulah kita bisa bertahan. Bisa nggak saya sama kayak dia ngomong sama abang itunya, supirnya, bang potong gitu kan, bang gas gitu kan. Tapi saya jadi nggak bisa menikmati hidup gitu. Ketika Tuhan ambil kendali, serahkan aja, nikmati hidup aja, enjoy aja. Yang berikutnya adalah taat. Gimana sih taat? Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, sama tuh kayak tadi cerita saya waktu kita mau menikah, kita sudah merencanakan segala sesuatu dengan baik gitu kan. Tapi ternyata Tuhanlah yang menentukan arah jalannya. Taat itu adalah ketika Tuhan taruh kita di suatu keadaan, kita nurut walaupun gak sesuai dengan rencana kita. Kita nurut walaupun gak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita nurut walaupun gak sesuai sama pikiran kita. Walaupun awalnya kita gak ngerti, ini Tuhan bawanya kemana sih. Kita gak ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Kita gak tahu, tapi kita nurut. Jika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, mungkin mustahil gitu ya. Ya seperti mungkin gak enak gitu kan. Atau kayaknya gak bisa, tapi kita tetap nurut. Itu namanya taat. Ini saya kasih foto ini, tanaman ada di depan rumah saya. Beberapa bulan lalu ya. Beberapa bulan lalu. Jadi saya mau ceritain tentang tanaman ini. Karena ini ajaib. Jadi ceritanya kalau brother sister lihat ya, tanaman itu depan rumah saya itu, jadi kalau depan rumah itu ada kayak area hijau lah ya, ada kayak sedikit kayak trotoar tapi dijadikan area hijau gitu. Nah kalau bisa lihat tanahnya itu gersang, ya. Kenapa gersang? Karena kita di rumah udah coba segala macam cara, kita beli rumput yang bagus, kita tanam tanaman yang mahal, kagak ada yang hidup. Mati semuanya. Kita udah berusaha ya kan. Kita siram, kita pikirin tanam tanaman apa bambu apa segala macam, mati semuanya. Kasih rumput yang bagus, mati semuanya. Hidup sampai akhirnya ya udahlah, nggak usah diapa-apain, biarin aja gitu kan. Sampai suatu ketika kita baru mau berangkat kerja waktu itu, keluarin motor, saya ngeliat, ting, ada yang mencuat kecil. Ting. Ih, apaan tuh? Ijo-ijo kecil banget, oh ya, masih kecil banget, ting, ijo. Saya tanya orang rumah, ada yang nanam nggak? Kagak ada yang nanam. Kecil gitu kan, oke, yaudah kita lewat. Beberapa minggu, beberapa bulan kita lihat kok makin gede. Wah, makin tumbuh gitu kan. Daunnya makin mulai banyak lah gitu. Tadinya cuma 2, sekarang ada 10 gitu kan, mulai banyak gitu kan. Wih, tanaman apa nih ya gitu kan. Dia yang suka tanaman aja bingung gitu kan. Ini tanaman apa nih? Kita tanya orang rumah, kagak ada yang nanam. Ya kan? Dari mana gitu kan. Makin gede sampai kayak begini. Ternyata kita lihat dari daunnya ya, ini spekulasi kita ya. Dari bentuk daunnya, ketebalan daunnya enggak sih. Bentuk daunnya itu ternyata mirip dengan daun yang ada di pohon di seberang rumah kita. Di seberang rumah kita. Jadi jalan depan rumah kita tuh adalah 3 meter ya. Nah di seberangnya itu ada pohon. Daunnya tuh mirip ya. Daunnya mirip kayak gitu. Wah ini jangan-jangan dari pohon itu tuh ya kan. Kita asumsi, saya kan demen berimajinasi ya. Oh mungkin pohon itu ada bibit-bibitnya gitu kan. Ketiup angin, terbang, sing, jatuh ke depan rumah saya. Cet, ketanam gitu kan. Cet, tumbuh. Wah kan. Padahal yang kita udah rencanain, kita udah nanam segala macam, beli rumput segala macam, kagak ada yang hidup. Ini pohon nggak tahu dari mana, dia hidup, nggak tahu dari mana, ya kan? Dia hidup, gitu kan? Wah, terus oke, wah makin tumbuh, wah seneng kan kita kan, walaupun bentuknya kayak begitu tuh, ketika gitu kan, seneng gitu kan. Tempatnya kita juga nggak rencanain dia taruh di situ kan. Nah, mami saya demen itu segala sesuatu yang estetik. Semua harus serba estetik, harus pada tempatnya. Jadi itu gatel tuh, saya udah bilang, jangan dicabut ya, tadi dicabut bisa mati dia. Saya udah wanti-wanti tuh sama mami saya. Tapi mami saya tuh gatel. Suatu ketika,
saya pulang kerja, saya lihat tanaman udah pindah ke kiri. Dia pindah ke kiri, set. Wah, dipindahin nih. Saya, aduh, kayaknya bakal mati nih, ya kan? Bener, kan? Beberapa minggu kemudian saya lihat daunnya mulai layu, ya kan? Terus berapa hari kemudian saya lihat udah di tong sampah. Wah, udah mati nih. Nah, saya jadi berpikir kadang-kadang kita itu kayak gitu ya. Kadang-kadang Tuhan tuh bisa taruh kita di mana aja yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita nggak rencanain. Tuhan bisa taruh kita di suatu keadaan mana aja yang kadang-kadang kita nggak kita nggak rencanakan, kita nggak tahu nih tiba-tiba Tuhan kasih kita keadaan kayak gitu. Brup. Tugas kita apa? Bertahan, taat aja gitu kan. Kita tumbuh segala macam dari kecil jadi gede gitu kan. Kalau kita nggak bertahan, akhirnya saya nggak mau di sini Tuhan, saya mau dipindahin dari kanan saya pindah ke kiri, mati tuh pohon. Nah kadang-kadang kita kayak gitu, kadang-kadang kita udah di tengah proses, aduh nggak enak, aduh saya nggak mau di sini Tuhan, saya mau pindah aja ke sini, ya kan? Ya udah kayak gitu jadinya. Jadi ketika Tuhan taruh kita dalam satu keadaan, bertahan. Mungkin ketika kalau pohon itu terus ada di situ ya dia akan bertumbuh, ya kan, akarnya mungkin makin dalam gitu kan. Mungkin semakin dia bertumbuh akan ada aja tuh, mungkin akarnya makin dalam, ketemu tanahnya makin keras, ya kan. Mungkin ketemu batunya makin banyak, ya kan. Mungkin kalau bertumbuh batangnya mungkin ada yang busuk harus dipotong gitu kan. Tapi dia bertumbuh, ya kan, dia bertumbuh. Tapi kalau kita nggak taat, kita cabut, ya itu, akhirnya ditaruhlah di tong sampah. Jadi intinya adalah ketika Tuhan taruh kita dalam satu keadaan apapun itu, walaupun kita mungkin gak ngerti, kok gue bisa tiba-tiba di sini, surprise gitu kan, bertahan. Berikutnya setia, boleh next, setia. Setia itu artinya apa? Selalu bersama Tuhan dalam segala keadaan. Kita buka Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya, jadi setia itu adalah selalu bersama-sama Tuhan dalam segala keadaan. Gimana sih? Yang tadi sudah bilang, lakukanlah semua itu dengan setia. Pertama, janganlah menyimpang kanan atau ke kiri. Kenapa saya bilang setia itu bersama-sama dengan Tuhan? Ya karena kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan lurus, ya kita lurus. Kita harus bersama-sama Tuhan. Jangan kalau Tuhan lurus, kita menyimpang ke kanan, kita menyimpang ke kiri. Itu namanya nggak setia. Ya, itu namanya kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Kita keluar dari jalannya Tuhan. Lalu ayat 3, segenap jalan. Di situ katakan segenap jalan, bukan cuma jalan ini, jalan itu, ya kan? Gang macan, gang kerbau gitu kan. Enggak, semua jalan, segenap jalan, segala keadaan kita harus setia, kita harus lakukan. Kita harus jalani. Supaya apa? Supaya kamu hidup dengan baik keadaanmu serta lanjut umurmu, ya kan? Jadi kalau kita mau bertahan, kita setia. Setia itu artinya apa? Bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu yang pertama, bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru, berserah, taat dan setia dalam rencana Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru? Yang kedua, bersukacita, berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Ya, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bersukacita, berdoa, dan bersyukur, ini nih beberapa kali di Alkitab itu disebutkan, gitu kan. Dan disebutkan bersama-sama, gitu kan. Berdoa dan mengucap syukur, gitu kan. Bersukacitalah dan berdoa dan tekunlah berdoa gitu kan. Disebutkan, teman-teman bisa cari. Kalau 1 ya 12 banyak gitu. Jadi bersukacita, bersyukur dan berdoa ini satu paket. Satu paket tak terpisahkan gitu kan. Kalau kita berdoa gitu kan, tapi hati kita nggak bersukacita, itu namanya kita bukan berdoa sungguh-sungguh. Hanya lip service.
Kalau kita berdoa tapi hati kita nggak mengucap syukur, itu berarti kita belum berdoa sungguh-sungguh. Tapi kalau kita berdoa gitu kan, terus kita nggak bersukacita gitu kan, itu ya namanya belum sungguh-sungguh gitu. Kita belum sadar kalau ternyata Tuhan itu yang menyertai kita gitu. Nah, bersukacita, berdoa dan mengucap syukur satu paket gitu kan. Jadi kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh, pastikan hati kita itu sukacita. Pastikan kita dalam keadaan yang mengucap syukur. Gitu. Kalau kita mengucap syukur doang gitu kan, Tuhan terima kasih gitu kan, tapi hati kita nggak bersukacita, itu juga percuma. Lip service doang. Ya. Nah, bersukacita, berdoa dan mengucap syukur tadi satu paket, dan juga sebagai bukti kita menyadari kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kalau kita sadar akan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan gitu kan, kita pasti berdoa, bersukacita, berdoa dan bersyukur, ya kan? Dan juga tiga hal ini, bersukacita, berdoa dan bersyukur, juga sebagai bukti kalau kita percaya sama eksistensinya Tuhan. Ya, sebagai bukti gitu. Makanya kalau kita percaya, kita pasti bisa bersukacita, berdoa dan bersyukur. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Di Mazmur 118, itu kalau kita baca teman-teman, itu isinya itu semua tentang penyertaan Tuhan gitu ya. Isinya tentang pertolongan Tuhan dalam keadaan yang gak enak gitu kan. Tapi juga berbicara tentang apa? Bersukacita dan mengucap syukur, ya kan. Di Mazmur 118 ayat 24 dikatakan, saya akan bacakan aja. Dikatakan gini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya, nah teman-teman perhatikan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, ya kan? Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Artinya apa? Kalau hari ini hari yang dijadikan Tuhan, kita sudah melewati hari kemarin. Ya, teman-teman. Kalau kita bisa katakan, saya bersukacita karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Artinya apa? Kita sudah melewati hari kemarin. Artinya apa? Yaitu kita percaya kalau Tuhan yang menolong kita hari kemarin, melewati hari kemarin, Tuhan juga akan menolong kita di hari ini. Oleh karena itu kita harus bersukacita. Ya. Nah itu, bersukacitalah senantiasa. Ya kan? Dan itu juga kenapa kita harus bersukacita supaya bisa bertahan? Ya, kalau kita buka Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, gitu kan. Nah itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya kan? Kalau kita bergembira, hati kita bersukacita, itu jadi obat buat kita. Oleh karena itu kita bisa bertahan. Ya kan? Walaupun keadaannya mungkin nggak baik-baik aja, gitu kan. Mungkin ngomong doang gampang, gitu kan. Keadaan lagi nggak enak nih. Gimana gue bisa happy? Gimana bisa bersukacita, gitu kan? Tapi justru itulah poinnya. Kalau kita percaya penyertaan Tuhan, apapun tadi keadaannya, gak enak sekalipun, kita tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena ada yang namanya pengharapan. Disitulah poinnya. Tujuannya apa? Tadi di awal Tuhan bilang, Tuhan melakukan itu semua, walaupun kita berlelah-lelah, capek-capek, sakit-sakit, supaya kita takut akan Dia. Tujuannya itu. Ya kan? Jadi dalam keadaan pun, sebagai bukti kita takut sama Dia, sebagai bukti kita bergantung sama Dia, sebagai bukti kita berharap sama Dia, bersukacita. Ya. Dan itu ketika kita bersukacita, itu akan jadi obat buat kita. Buat apa? Kita bisa bertahan di musim-musim yang baru. Ya. Lalu yang kedua, berdoa. Berdoa setiap waktu dalam segala keadaan. Nah, kenapa berdoa itu bisa membuat kita bertahan di musim yang baru? Karena ketika kita berdoa, membuat kita itu lebih kuat dalam melewati setiap proses, teman-teman. Ya, di Mazmur tadi 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ya, teman-teman. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita berseru-seru sama Tuhan gitu kan, mungkin masalah kita nggak langsung hilang, teman-teman. Masalah kita nggak langsung tiba ada jawabannya di depan mata, seret gitu kan. Kita berseru-seru, yang pasti adalah apa? Tuhan kasih kelegaan. Saat itu juga. Dalam kesesakan ketika aku berseru sama Tuhan, Tuhan kasih kelegaan. Ya, masalahnya belum hilang, tapi ada kelegaan.
Jadi berdoalah gitu. Dan juga ketika kita berdoa, kenapa kita bisa lebih kuat? Karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, fokusnya sama Tuhan, bukan sama masalahnya. Ketika kita fokus sama Tuhan, bukan sama masalah kita akan melihat Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ya, kita akan melihat Tuhan kita lebih ajaib. Amin. Dan kita akan melihat pernyataan Tuhan gak pernah habis buat kita. Oleh karena itu, bersukacitalah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketiga, bersyukur dalam segala hal. Pertama, ya bersyukur sebagai ucapan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Dan juga apa? Sebagai latihan disiplin diri untuk terus melihat kebaikan Tuhan. Bersyukur sebagai latihan kita untuk terus fokus sama Tuhan. Dan juga sebagai tanda kita berharap sama Tuhan. Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Ya kan? Jadi bersyukur juga sebagai bukti, sebagai tanda kita ini berharap sama Tuhan. Ya, jadi itu poin kedua. Yang pertama tadi, bagaimana kita bertahan di musim yang baru, berserah, taat dan setia sama Tuhan. Yang kedua, bersukacita, berdoa dan bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru. Ya, kita buka 2 Timotius 4 ayat 2-5. Saya akan bacakan, ini versi yang terjemahan 2. 2 Timotius 4 ayat 2-5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi poin yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru, boleh next. Yaitu caranya adalah selalu siap sedia dalam segala keadaan. Ya, tadi ya ayat kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi ketika kita mau bertahan di musim yang baru gitu, kayak tadi misalnya dari musim kemarau gitu ya ke musim hujan itu kan. Mungkin belum hujan, kita nggak tahu nih hujannya turun kapan gitu kan. Apalagi sekarang itu suka nggak menentu kan, musim hujan tapi masih panas gitu kan, udah masuk kemarau masih hujan gitu kan, kita nggak tahu gitu, kita nggak bisa tebak, kadang-kadang bisa nggak menentu gitu kan, bisa tiba-tiba deras, habis itu 5 menit kemudian terang gitu kan, itu yang bikin sakit kayak gitu tuh, terang gitu kan, jadi kita nggak tahu gitu, nggak menentu gitu, tapi kita bisa bersiap-siap gitu kan. Ketika masuk musim kemarau kayak tadi, mungkin kita udah mulai bawa payung, mungkin yang ke kantor naik motor mulai bawa baju ganti gitu kan, mungkin bawa anduk gitu kan. Kalau musim kemarau panas terik, mungkin siap bawa air minum banyakan gitu kan supaya nggak kehausan gitu. Jadi siap-siap gitu, siap sedialah karena kita nggak tahu kapan kejutan itu datang. Kapan musim yang baru itu datang, kita nggak pernah tahu, tapi kita siap sedia gitu ya. Bersiap menerima sesuatu yang baru, baik atau tidak baik waktunya. Jadi apapun yang kita hadapi di musim yang baru, Tuhan ingin kita mempersiapkan diri gitu. Ya, itu poin yang ketiga. Selalu siap sedia dalam segala keadaan. Ya. Nah, ini saya mau cerita juga. Jadi tadi saya cerita ya, saya punya anak 2 gitu, cantik-cantik gitu kan. Nah, saya mau cerita tentang anak saya yang pertama, si Jolin gitu kan. Jadi anak yang pertama ini baru tahun ini dia masuk preschool gitu ya. Wah, lagi lucu-lucunya gitu kan. Ketika pertama kali pakai seragam, kita foto-fotoin lagi lucu-lucunya gitu kan. Nah, ketika dia masuk ke sekolah, saya ingat banget waktu itu tanggal 20 Juli. Saya ingat karena itu hari yang sama ketika kita rumah doa. Nah, tanggal 20 Juli itu ada parents meeting. Jadi kita orang tua yang baru, anaknya baru masuk, diundang ngumpul di satu aula, ada meeting lah. Nah, si pihak sekolah itu menjelaskan gini. Jadi supaya si anaknya nggak kaget,
ini harus ada kerjasama antara pihak sekolah sama pihak orang tua, gitu kan. Dia bilang gini, sekolah akan menyediakan ya lingkungan belajar yang baik, yang nyaman, yang aman buat si anak, gitu kan. Sekolah akan menyediakan kurikulum yang baik gitu buat si anak, gitu. Menyediakan para pengajar yang berkualitas, gitu kan, yang sertifikasinya banyak, gitu kan. Pokoknya itu yang sekolah sediakan. Tapi juga apa? Dibutuhkan dari pihak orang tua kerjasama dengan cara apa? Memberikan motivasi buat si anak, kasih dukungan buat si anak, dan juga apa? Mempersiapkan si anak untuk kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi sebelum dia mulai rutin tuh masuk sekolah, dikatakan kita mesti ajarin, mesti biasain anak kita nih bangun lebih pagi, ya kan? Terus tidurnya lebih awal, gitu kan? Terus belajar makan sendiri, mungkin selama ini masih disuapin, di sekolah dia harus belajar makan sendiri. Oleh karena itu di rumah dia harus mulai membiasakan diri. Kita persiapkan itu. Jadi sekolah juga, jadi kerjasamanya ya Bapak Ibu untuk sama-sama kita persiapkan anak kita supaya nggak kaget nih ketika dia masuk sekolah, itu akan jadi musim yang baru buat si Jolin ini. Ketika dia mulai masuk sekolah itu jadi musim yang baru. Jadi sebelum itu kita udah harus persiapkan nih si anak, ya kan? Mulai ajak tidur lebih pagi, mulai ajak bangun lebih pagi, mulai ajarin dia makan sendiri, gitu kan. Sekarang dia udah bisa ngambil makanan sendiri, bukan hanya makan sendiri. Dia ngambil sendiri gitu dari lemari, udah bisa dia. Ya. Segala sesuatu kita persiapkan, kita beliin tas, kita beliin sepatu, ya kan? Kita beliin botol minum, semua segala sesuatu kita persiapkan. Jadi ketika dia masuk dia nggak kaget. Ya, nah sama kadang-kadang kayak gitu. Tuhan tuh pengen kita mempersiapkan diri. Jadi ketika tiba waktunya Tuhan taruh kita di musim yang baru, kita nggak kaget. Kita nggak kaget, kita udah siap tempur. Ya, kita udah siap, gitu kan. Nah itu poin yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru. Siap sedia dalam segala keadaan, latihan, disiplin diri, membiasakan diri. Jangan berdoa, berpuasa, gitu. Membiasakan diri. Poin yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru. 2 Timotius 4 ayat 3-5, ini ayat berikutnya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi poin keempat, bagaimana kita bisa bertahan di musim yang baru. Yang keempat, kuasai diri dalam segala hal dan bersabar dalam penderitaan. Ya, kita lihat ayat 3-4 ini situasinya ya. Kita nggak tahu masa apa, musim apa yang akan datang, tapi kita lihat akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, hanya mau menelan makanan yang enak-enak aja, yang enak di telinga, yang sesuai dengan ekspektasinya dia, yang menyenangkan hatinya dia, memuaskan keinginan dia. Dia hanya ingin guru-guru yang bisa memuaskan telinganya, memalingkan telinganya dari kebenaran. Akan datang masa itu. Oleh karena itu apa? Yang pertama, kuasai diri, itu sama dengan pelihara iman. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tadi ayat ketiga. Ya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, di sini kita nggak berbicara tentang orang lain. Kita di sini semua orang kan? Kita di sini semua orang. Karena akan datang waktunya orang ini kita semua orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Oleh karena itu apa? Pelihara iman kita. Pelihara iman kita, kuasai diri kita, ya, kuasai diri kita. Jangan sampai kita jadi yang kayak gitu, nggak bisa lagi terima ajaran yang sehat, hanya mau yang memuaskan keinginan kita sendiri, hanya mau enak-enak didengar, nggak mau terima yang pahit-pahit, nggak mau terima yang keras-keras, ya kan? Kuasai diri. 2 Timotius 4 ayat 7 selanjutnya dikatakan, bertahan sampai garis finish, selesaikanlah pertandingan dengan baik dengan cara pelihara iman. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi pastikan itu, kita bertahan sampai garis finish, kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik dengan cara apa?
pelihara iman kita. Oleh karena itu kuasai diri, yang pertama ngomong pelihara iman. Ya. Yang kedua, kuasai diri ngomong jangan terbawa arus. Jangan terseret oleh keadaan. Ya. Tadi kan akan datang nih masa waktunya orang-orang nggak bisa terima. Mungkin kita dengar teman-teman kita di luar sana, di kantor, dimanapun yang bebel gitu kan. Kita jangan sampai terseret arus. Kita jangan sampai terseret oleh keadaan. Keadaan yang gak enak mungkin. Tuh kan gak enak, lu ngapain masih berharap sama Tuhan? Kayak Ayub. Gak enak. Semuanya teman kiri kanan kasih masukan. Lu ngapain masih berharap sama Tuhan? Lu ngapain masih berharap sama Tuhan? Tapi kuasai diri kita, jangan terbawa arus. Jaga emosi kita, jaga amarah. Ya. Tadi ada masanya, ada yang enak, ada yang gak enak gitu kan. Ada masa perang, ada masa damai gitu kan. Ada yang prosesnya cepat, mungkin ada prosesnya lama. Jaga emosi kita. Marah, tapi jangan marah-marah. Kan minggu lalu Pastor Nathan juga ngomong. Sedih, boleh. Tapi jangan biarkan itu berlarut-larut. Jangan ambil keputusan dalam keadaan yang emosional. Kuasai diri. Kuasai diri supaya apa? Kita bisa bertahan. Ya kan? Kenapa kita nggak boleh ambil keputusan dalam kondisi yang emosional? Ya tadi balik lagi ke poin yang tadi, supaya kita nggak menyimpang nih, supaya kita tetap stay on the track, kita tetap stay dalam rencananya Tuhan. Jangan sampai kita salah ambil keputusan. Ya, saya dan istri juga sepakat dari awal pacaran hingga menikah kita selalu ngomong, pokoknya ya berantem sebesar apapun jangan pernah ambil keputusan. Tunggu adem, baru ngomongin lagi, ya kan? Tunggu hati sudah dingin, ngomongin lagi, gitu kan? Jadi jangan sangat lagi marah-marah, jangan pernah ambil keputusan. Berikutnya, bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan. Tadi yang kelima, tetapi engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan memberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya kan? Jadi selain kita menguasai diri, kita juga harus bersabar dalam penderitaan. Artinya apa? Kita harus tahan banting, nggak mudah menyerah, gitu kan? Apapun yang terjadi pun kita hadapi, kita harus sabar dalam penderitaan itu, tahan banting, ya. Dan kita selesaikan semuanya sampai garis. Tadi kan sudah dibilangin kan di ayat 7, menyelesaikan pertandingan dengan baik, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Di ayat 5 dikatakan juga, tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam versi yang lain dikatakan, terjemahannya, lakukan semua tugas pelayananmu, semua tugas pelayananmu. Jadi gak cuma yang ini, yang A gue mau, yang B mau, tapi semua tugas pelayananmu kita lakukan. Penuhi pelayananmu, penuhi panggilanmu. Ya, jadi supaya kita bisa bertahan di musim yang baru, kita harus selain kuasai diri, bersabar dalam penderitaan. Dimanapun Tuhan yang taruh, saya percaya, dimanapun Tuhan taruh keadaan kita, gak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Kita cukup enjoy, nikmati setiap proses yang kita lewati. Kita gak bisa ngerti, mungkin awalnya kita gak ngerti kenapa sih Tuhan taruh kita di musim itu. Kenapa sih Tuhan mau kita mengalami musim itu. Tapi yang pasti Tuhan mau apa? Kita bertahan. Kita bertahan. Oleh karena itu apapun keadaannya, apapun musim yang akan kita lewati, musim baru yang gak enak, kita harus tetap bertahan. Mungkin WL Singa boleh maju. Ya. Apapun musimnya kita harus bertahan. Bertahan itu bukan ketika keadaan enak-enak sesuai dengan ekspektasi kita. Bertahan itu adalah ketika kita sepertinya punya banyak alasan buat menyerah. Sepertinya punya banyak alasan buat mencabut. Tapi kita tetap bertahan, itu namanya bertahan. Ketika semua tidak sesuai dengan perkiraan kita, rencana kita, tapi kita tetap stay, itu namanya bertahan. Sulit gak? Sulit. Lelah gak? Lelah. Makanya namanya bertahan. Sakit gak? Sakit. Maka namanya berjuang. Ya, jadi apapun musim keadaan kita harus bertahan. Ya. Saya percaya kita nggak ada di semua ini, nggak ada satu kebetulan. Karena tadi Tuhan udah bilang, Tuhan sudah tetapkan yang sekarang ada, bahkan yang akan ada, dulu sudah ada, Tuhan sudah tetapkan.
Dan itu semua sudah dalam perhitungan Tuhan, rencana Tuhan. Ya, buat brother sister, sebentar lagi Hope akan berulang tahun yang ke-8 ya. Saya nggak tahu akan jadi musim apa buat Hope. Saya nggak tahu Tuhan punya rencana apa buat Hope. Tapi yang pasti, kalau teman-teman semua ada di sini, teman-teman semua di tempat ini, Tuhan, teman-teman ngerasa saya di Hope, saya mengalami banyak proses. Saya di Hope, saya mulai bertumbuh. Saya di Hope, saya mulai ngalami ada proses. Teman-teman bertahan. Karena ketika teman-teman gak bertahan, teman-teman cabut kayak tadi tanaman yang tadi. Kita gak bertahan, lihat gak enak, keadaan yang gak enak, kita cabut, kita mau pindah dari kanan ke kiri. Kita keluar dari rencananya Tuhan. Tapi ketika teman-teman ngerasa, saya di Hope gak satu kebetulan, saya di Hope ada rencana. Saya nggak tahu apa yang bawa teman-teman semuanya, saudara-saudara di sini ke Hope. Mungkin ada yang, oh ya saya cuma lewat doang ke Hope. Tapi ketika teman-teman masuk ke sini dan teman-teman mulai ngerasa, saya diproses di Hope, saya bertumbuh di Hope, bertahan. Karena ada rencana Tuhan. Begitu juga di tempat lain, ketika teman-teman mungkin ada pergumulan bagi diri sendiri, mungkin bergumul tentang kebiasaan yang gak baik, mungkin bergumul tentang pergumulan pribadi, bertahan apapun keadaannya. Mungkin di keluarga teman-teman kita bergumul buat anak-anak saya, bergumul buat pasangan saya, buat keluarga besar saya, bertahan. Itu prosesnya Tuhan, ada rencana yang indah buat kita semua, amin. Nah, karena itu teman-teman saya mau ajak, ketika teman-teman ngerasa this is your church, let's survive. Kita bertahan dalam rencana Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh Kau sampaikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar ini semua Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Bila dalam segala musim kami mungkin gak tahu Tuhan, Kau mau tempatkan kami dalam keadaan apa, Kau mau tempat kami di musim apa, kami gak ngerti Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, kami mau bertahan Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, apapun musimnya, enak, gak enak, mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kami, mungkin gak sesuai dengan rancangan kami Tuhan, mungkin gak sesuai dengan pikiran kami Tuhan. Tapi kami mau taat, kami mau setia sama Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau lakukan itu semua Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau lakukan itu semua dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Kami mau bertahan Tuhan Yesus, kami mau bertahan Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya Tuhan. Kami percaya Tuhan gak ada satu kebetulan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Kami hanya perlu melewati semua itu Tuhan, dan kami akan melihat kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi Tuhan, biar kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang ambil kendali, Kau yang setir kami Tuhan. Kami hanya perlu nurut sama Engkau Tuhan. Kami hanya perlu nurut, kami mau setia. Kami tahu Tuhan, setia itu Tuhan bukan hanya sekedar kami ada di gereja ini, tapi kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami gak mau menyimpang ke kiri ke kanan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau. Kemanapun Engkau berjalan Tuhan, kemanapun Engkau melangkah Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dan sekali Tuhan kami serahkan seluruh doa kami, hidup kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Oh, sikiara dabayara laba sikiara lam. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.